Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kentul baris. Salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendiskusikan, ingin mendengarkan informasi update tentang EHDW. Karena banyak sekali kemarin teman-teman mempertanyakan apa kabarnya nih EHDW ke depan dan seterusnya. Alhamdulillah sudah bergabung di forum pagi ini Ibu Epi atau Mbak Epi sudah bergabung, Mbak Epi Lugiarti yang nanti akan berbagi informasi update tentang EHDW. Terima kasih Mbak Epi sudah bergabung. Sama-sama. Terima kasih sudah bergabung. Seperti biasa, sebelum kita memulai topik kita, maka kita akan mendengarkan dulu update dari Kapus Datin kita tentang apa-apa yang berkembang terakhir ini dan apa-apa informasi dari Pusdatin menyangkut 1 hari kemarin. Karena kemarin sudah update, sekarang update lagi. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga terutama tenaga pendamping profesional, Bu Evi, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang pertama mungkin perlu kami sampaikan ini, bahwa khusus untuk desa-desa yang melakukan input data menggunakan kuesioner, kemudian membutuhkan input ke dalam PC. Ini yang dashboard, kemudian strip sdgs.kemdesa.go.id itu sudah dijalankan dari hari Minggu, tapi kami cek pesan itu memang untuk user sudah diimport dari yang lama, tapi sebagian masih belum bisa masuk. Jadi kita cek pagi ini, ya yang kami gunakan user-user yang di Pusdatin. Tapi artinya persoalan tinggal yang bagian itu, persoalan teknisnya, sehingga hari ini, pagi ini tetap diperbaiki dan kemudian bisa digunakan supaya lebih banyak yang bisa masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua mengenai BUMDes, ya BUMDes ini untuk per pagi ini masih harus dijumlah ini, jadi angkanya nanti diperbaiki karena tim teknis menjalankan sesuai kebutuhan dari masing-masing
unit kerja gitu. Jadi untuk BUM desa itu sekitar 6.800 yang mendaftar. Ini dari 6.800-an itu 1.405 itu sudah verifikasi nama. Sementara yang 5.468 ini dalam proses. Kemudian sudah ada yang mendaftar sebagai badan hukum, artinya sudah melakukan musdes ulang untuk melihat ADART, kemudian program kerja dan sebagainya. Ada 4 yang sudah terverifikasi, artinya 4 yang sudah siap dikirimkan ke Kemenkumham. Ya. Untuk BUMDes bersama itu Slide-nya nggak keluar, Gus. Apanya? Slide-nya nggak keluar gambar. Oh, nggak keluar? Belum. Sorry, ini. Oh, ini sinyal ini pasti. Sinyal ini, sorry ya. Jadi kami sampaikan saja, dibayangkan saja kalau gitu. BUMDes bersama 547 ya, yang sudah mendaftar, yang sudah verifikasi dari 547 itu 90 BUMDes bersama. Kemudian yang mulai mengikuti badan hukum ya untuk mengirimkan dokumen-dokumen badan hukum ada 19 ya. Belum ada yang lolos verifikasi, masih ada bolak-balik telepon ini. Tapi kemarin sudah dicek bersama Pak Halim ya, Menteri Desa, itu bahwa yang terverifikasi dokumen ini ada 1-2 BUMDes yang menggunakan pola lama itu, sehingga nanti bisa tertolak di Kemenkumham, sehingga meskipun terverifikasi ada bagian kedua yang uji petik untuk melihat supaya tidak ada yang salah lagi gitu. Kemudian berikutnya yang Monef dana desa. Jadi perlu disampaikan bahwa untuk setengah bulan ke depan ya, itu Kementerian Keuangan memang akan mengkompilasi data-data desa, terutama untuk menentukan berapa jumlah dana desa 2022 yang akan disalurkan untuk masing-masing desa dan kemudian terakumulasi ke masing-masing kabupaten. Jadi yang dikumpulkan itu adalah nilai PADes, kemudian nilai APBdes 2021, kemudian nilai IDM yang sudah ada. Ya. Kemudian setelah itu semua akan masuk ke Kementerian Keuangan untuk diolah jadi bagian-bagian dari dana desa. Ya. Termasuk tambahan apakah akan mendapatkan 60% tahun sebagai tahap 1 ataukah 40%, ya, tergantung nilainya. Kalau yang sudah masuk di dalam Monef dana desa ya, itu sudah sesuai dengan Kementerian Keuangan 18,5 triliun tahap 1, tahap 2 1,4 triliun. Kemudian untuk alokasi COVID itu 4,4 triliun. Kemudian untuk padat karya tunai desa ini 2 triliun. Kemudian setelah itu sisanya untuk lainnya. Nah, masih ada sekitar 15 triliun ya, yang sepertinya belum sepenuhnya digunakan itu. Ya. Jadi dan belum sepenuhnya tercatat. Jadi itulah sebabnya pencatatan melalui Monef dana desa yang sekarang dikerjakan oleh unit kerja untuk pencatatannya ya, itu oleh bagian pemanfaatan dana desa. Kemudian pusat data dan informasi untuk mencek keseluruhan dan menjaga keamanan data. Kemudian yang penting juga bocor, jadi ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari tenaga pendamping profesional bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai ya guys.
Ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai EHDW ini sebetulnya dulu ada direktur yang mengurus EHDW sudah naik pangkat menjadi staf ahli, dan di bawahnya ini ada Kasubdit dulu ya. Ini yang sangat senior, Bu Epi, sejak di Kemendagri sampai di Kemendesa ini Kasubdit yang senior ini. Bu Epi yang selama ini kemudian menjalankan berbagai kegiatan berkaitan dengan layanan sosial dasar di desa itu. Makanya sebagian dari tenaga pendamping profesional mengenalnya sebagai Ibu SIPBM, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat, yang sudah punya prestasi bisa melihat anak tidak sekolah. Ya. Jadi ribuan anak tidak sekolah yang kemudian bisa ditingkatkan supaya masuk sekolah lagi. Dan beliau juga yang mengelola EHDW untuk ke depan. Jadi kiranya waktu sepenuhnya ke Bu Epi, Gus Koco. Terima kasih kerabat desa dan tenaga pendamping profesional. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan tentang EHDW itu sudah panjang sekali ini. Saya panggil Mbak, nggak apa-apa ya, Mbak Epi. Jadi udah panjang sekali dari beberapa episode yang lalu. Jadi ketika kemudian kemarin dapat kabar dari Gus Ivan bahwa akan bicara tentang EHDW, ini respon teman-teman sangat bersemangat sekali karena memang ada bagian-bagian informasi yang kami dapat ini, respon dari desa sudah mengalokasikan anggaran dan seterusnya, kemudian ini keberlanjutannya seperti apa. Karena waktu kita juga cuma sampai pukul 7, maka saya tidak akan banyak memberikan komentar apapun. Silakan sepenuhnya Mbak Epi memberikan informasi terkini sebenarnya EHDW sekarang apa kabarnya. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Amin ya. Terima kasih Gus Koco, terima kasih Pak Ivan atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kami diminta untuk mengisi kaitannya dengan EHDW pada sarapan pagi SDGs Desa. Karena ini forumnya SDGs Desa, gitu ya. Sebaiknya kami bicara dulu tidak langsung EHDW ya Gus Koco ya. Kita kaitkan dengan SDGs Desa tentu saja, gitu ya. Boleh share screen? Bisa langsung. Saya, oke, makasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, teman pendamping, ada kepala desa ya Gus Koco ya, ada sekretaris desa, perangkat desa, sekdes ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari memberikan pencerahan gitu ya, tidak bikin tambah mumet tapi pencerahan terkait dengan EHDW. Tidak berdiri begitu saja EHDW ini. Nah, EHDW ini memang dalam rangka untuk upaya memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa. Jadi ini ada kaitannya dengan pencegahan stunting di desa. Jadi inilah yang kenapa ada EHDW. Karena ini adalah EHDW hanya tool gitu ya, alat gitu ya. Jangan dipermasalahkan karena alatnya tidak bisa digunakan, kemudian tidak ada fasilitasi untuk konvergensi pencegahan stunting di desa. Tetap harus dilaksanakan. Kalaupun memang ada kendala, mari kita sama-sama untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Karena kami juga sudah beberapa keliling ke daerah gitu ya, memang terkait EHDW ini ada permasalahan-permasalahan yang timbul gitu ya. Nanti ini juga Pak Ivan juga nanti mohon dibantu karena ada sebagian ini terkait dengan server ya. Server di mana server ini ada di Kementerian Desa. Apalagi sekarang teman-teman lagi melakukan pendataan SDGs desa di seluruh desa. Nah, untuk EHDW juga sekarang ini momennya pendataan Gus Koco gitu ya. Jadi ini mungkin karena overload untuk di server gitu ya. Tapi bagaimana Pak kalau
Pak Ivan ini pernah menyampaikan server di Kementerian Desa ini tercanggih gitu ya, tercanggih sedunia gitu ya. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi sehingga baik itu pendataan SDGs desa maupun EHDW dapat bersama-sama atau semuanya ini dalam rangka untuk mempermudah ya, data ini digunakan untuk mempermudah perencanaan pembangunan desa. Semuanya mengejar bagaimana nanti pada saat musyawarah desa gitu ya, itu sudah menggunakan data yang terupdate, yang valid gitu ya. Nah ini berdasarkan dari pendataan yang sekarang ini teman-teman lakukan. Nah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan upaya, mohon izin bentar, biar jelas. Ya, kalau terkait dengan stunting, ini mengacu pada Strana Strategi Nasional ya, Percepatan Pencegahan Stunting yang ini dikeluarkan pada tahun 2018. Nah, Stranas ini berlaku 2018 sampai 2024. Walaupun saat ini, gitu ya, dengan adanya perubahan sebagai koordinator untuk percepatan pencegahan stunting di desa, di secara nasional ini di BKKBN sehingga ada regulasi baru. Nah ini posisinya ada di Seknek gitu ya, yaitu rancangan peraturan presiden. Udah menjadi peraturan presiden, tidak hanya cukup Seranas tapi peraturan presiden. Nah ini sudah ada di Seknek. Nah, ini ada perubahan. Tapi sampai dengan saat ini kami masih mengacu kepada Seranas, di mana mengamanatkan kepada Kementerian Desa untuk mendorong dana desa membiayai kegiatan konvergensi pencegahan stunting di desa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Permen Desa mulai tahun 2019, 2020, kemarin 2021, ini ada secara eksplisit disebutkan, di mana dana desa digunakan untuk program-program strategi nasional, program-program prioritas nasional, termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk pencegahan stunting. Nah, terkait dengan itu sehingga Kementerian Desa mendorong desa membiayai kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan stunting di desa. Kemudian memfasilitasi desa untuk melakukan peran utama dalam konvergensi pencegahan stunting di desa. Nah, ini kalau di desa itu ada 5 layanan dasar. Nah, apa itu? Ada kesehatan ibu dan anak, kemudian ada konseling gizi, perlindungan sosial, air bersih dan sanitasi, PAUD, gitu ya. Nah, perlu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian pahami bahwa kalau terkait stunting itu tidak hanya memberikan PMT itu saja, selesai, tidak. Tapi ada untuk terkait dengan pendekatannya itu tidak hanya sensitif, tidak hanya tetapi spesifik. Nah ini ada 2 hal yang perlu dipahami. Seperti ini di sini termasuk pelayanan air bersih sanitasi itu termasuk dalam pencegahan stunting. Karena apa? Kalau di desa tidak tersedia, gitu ya, tidak tersedia air bersih dan sanitasi yang baik, itu juga menjadikan anak ini lahir stunting karena ibu yang hamil ya itu minum yang tidak sehat, kemudian lingkungan yang tidak sehat itu menjadikan anak yang lahir stunting. Itu salah satu faktor yang tidak secara spesifik itu langsung gitu ya. Termasuk juga kondisi keluarga, ekonomi keluarga itu juga bagian dari itu. Sehingga kalau di poin 1 kaitannya dengan pembiayaan melalui APBDes untuk mendorong pencegahan stunting, tidak hanya serta-merta untuk memberikan PMT, tetapi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan stunting itu juga penting. Nah, kemudian satu hal lagi pendataan terkait dengan kelompok-kelompok rentan, yaitu yang namanya 1000 HPK. Nah, 1000 HPK itu dari mulai ibu hamil ya sampai melahirkan, nah bayinya itu sampai umur 2 tahun, nah ini 1000 hari. Nah, inilah yang menjadi prioritas sasaran prioritas yang perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendampinginya supaya tidak terjadi stunting. Ini upaya ini. Kemudian dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, peraturan Menteri Desa kaitannya dengan prioritas penggunaan dana desa khususnya tahun ini 2021 disebutkan dalam upaya pencapaian SDGs desa. Nah, untuk program prioritas nasional di sini ada penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa. Nah, ini untuk mencapai tujuan dari SDGs desa nomor
yaitu desa tanpa kelaparan. Nah, ini kaitannya dengan SDG. Saya tidak serta-merta langsung EHDW ya, Gus Koco. Nah, kaitannya dengan SDGs di tujuan mana nih yang terkait dengan stunting? Nah, kalau kita lihat itu tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya merupakan faktor-faktor di dalamnya. Tadi desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera pastinya gitu ya. Pendidikan desa berkualitas. Jadi dari mulai pengasuhan ya di keluarga, di PKB, di PAUD ini bagian dari pendidikan. Kemudian keterlibatan perempuan desa. Nah, ini bagaimanapun juga terkait dengan keluarga, bagaimana peran perempuan di dalam pengambilan keputusan itu menjadi hal yang penting. Dan yang terakhir yaitu desa terkait dengan air bersih dan sanitasi. Dari 6 inilah yang ini menjadi sasaran untuk penurunan stunting. Jadi tidak hanya di tujuan 3, tetapi dari tujuan yang lain. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, teman-teman melakukan pendataan, nanti coba di-collage dari indikator-indikator tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itulah yang nanti dapat diintervensi dengan program-program kegiatan yang bisa dibiayai dengan APBDes. Tentu saja satu hal yang penting dalam melaksanakannya sesuai dengan kewenangan desa. Nah, bagaimana kalau hal yang bukan menjadi kewenangan desa? Nah, itulah yang perlu diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menjadi usulan desa untuk musrenbang supradesa, baik itu kecamatan, kabupaten, dan seterusnya sesuai dengan pembagian urusan yang ada. Kemudian terkait dengan poin tadi tujuan 1 sampai 6 gitu ya. Nah, ini tentu saja yang mendukung untuk penurunan stunting. Nah, prinsipnya seperti tadi kami sampaikan bahwa difokuskan untuk menangani penyebab langsung dan tidak langsung. Dari tujuan 1 sampai 6 itu tidak semuanya merupakan faktor yang langsung menjadi penyebab, tetapi tidak langsung. Ini yang penting. Jadi pencegahan, ya, kembali lagi pencegahan. Tidak serta-merta bahwa desa dengan memberikan PMT, kami sudah melakukan penanganan stunting. Belum. Jangan sampai nanti hanya fokus untuk anak yang sekarang stunting, tetapi nanti di belakangnya ada yang nanti beresiko untuk nanti akan terjadi stunting. Baik itu pada bayi yang masih 0 sampai 2 tahun maupun yang masih dalam janin, atau sekarang ini dengan adanya BKKBN sebagai koordinator fokus kepada pasangan usia subur dan terlebih lagi adalah remaja putri. Nah, remaja putri ini kan calon ibu ya, itu harus sehat. Sehingga bagaimana remaja putri juga sasaran untuk ini pencegahan dari sedini mungkin. Oleh karena itu bagaimana supaya tidak kekurangan zat besi dan seterusnya. Yang penting adalah sehat. Kemudian pasangan usia subur dan seterusnya sampai dengan 1000 hari pertama kelahiran tadi. Kemudian bagaimana dengan rencana atau program aksi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa? Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2019, yaitu kita yang namanya membentuk KPM ya, kader pembangunan manusia. Siapa sih KPM? Bukan siapa-siapa, adalah kader yang ada di desa, baik itu bisa kader posyandu, bisa kader BKB, kader PAUD, kader apapun yang bisa bisa menjalankan peran sebagai KPM. Nah, tugasnya apa? Tugasnya untuk mengidentifikasi tadi sasarannya yang 1000 HPK, kemudian layanan yang ada di desa dengan 5 paket tadi, itu yang itulah EHDW adalah tool untuk KPM dalam melakukan perannya ini. Nah, ini tadi di dalam EHDW nanti akan kami sampaikan apa aja sisi-sisinya, tapi intinya adalah bagaimana tugas KPM itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, mempermudah KPM untuk melakukan tugasnya. Nah, kemudian yang kedua, memfasilitasi perencanaan pembangunan desa. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, upaya bagaimana memfasilitasi penggunaan APBDes, khususnya dana desa, untuk pencegahan stunting di desa. Nah, inilah dimulai dari perencanaan. Nah, kalau makanya di dalam stunting ini ada sebelum terjadi musyawarah desa, dilakukan yang namanya rembuk stunting. Gitu ya. Nah, rembuk stunting itu dasarnya apa? Ya, dasarnya data yang dikumpulkan oleh KPM tadi dari aplikasi EHDW gitu ya, kemudian itu menjadi bahan masukan melakukan rembuk stunting. Siapa peserta rembuk stunting? Tidak berbeda dengan
rembuk desa, tetapi ditambahkan dengan teman-teman yang di desa yang memang terlibat atau berpengaruh dalam penentuan untuk apa yang menjadi prioritas-prioritas terkait dengan upaya-upaya pencegahan stunting. Ya. Nah, kemudian mengkoordinasikan implementasi layanan konvergensi tadi yang saya sebut 5 layanan, gitu ya. 5 layanan itu kan tidak semua dilakukan oleh desa dengan menggunakan dana desanya, APBDes-nya, tetapi ada dukungan-dukungan dari program sektor, program daerah kabupaten maupun daerah provinsi yang semua mengarah kepada desa. Nah, ini kemudian termasuk juga tadi ada perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini nanti dengan adanya data dari EHDW itu supaya sasarannya tepat, jadi tidak salah sasaran gitu ya. Nah, ini khusus prioritaskan untuk yang menjadi sasaran untuk stunting 1000 HPK tadi. Dan yang terakhir memonitor gitu ya, monitor laporan konvergensi pencegahan stunting di desa, nah pada sasaran rumah tangga 1000 HPK tadi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi EHDW. Inilah peran dari EHDW di sini, masuklah gitu ya. Nah, untuk pengukuran konvergensi pencegahan stunting seperti tadi kami sampaikan. Nah, kegiatan untuk mengukur konvergensi pencegahan stunting, ini yang tadi saya sampaikan, mendata sasaran 1000 HPK. Jadi by name by address. Nah, bagaimana nanti hubungannya dengan SID? Nah, ini mestinya nanti ini ke depannya gitu ya. Kalau tadi tanya Gus Koco seperti apa nih EHDW, nanti jelas nyambung dengan SID. Jadi tidak berdiri sendiri sehingga nanti data EHDW juga bagian dari SID. Nah, nanti kita bikinkan jembatannya ya, bridging-nya, sehingga nanti secara keseluruhan data di desa itu menjadi satu yang namanya SID. Ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Mana desa mengelola yang namanya sistem informasi desa. Nah, kemudian yang kedua memantau dari penerimaan 5 layanan. Layanannya ada. Ya, 5 lain itu ada posyandu, ada PAUD gitu ya, ada BKB, ada layanan semua ada di desa. Tetapi ternyata dari sasaran yang 1000 HPK, lu kok nggak menerima layanan itu. Nah, ada apa gitu ya. Nah, inilah yang menjadi penyebab supaya apa? Peran desa mendekatkan layanan yang ada gitu ya, supaya apa yang diharapkan untuk pencegahan stunting ini teratasi, jadi dapat menerima layanan itu. Jadi tidak semua dibebankan kepada desa. Ini yang penting gitu ya, bahwa tidak semua program terkait dengan pencegahan stunting itu dibebankan kepada desa, tetapi desa betul-betul yang memang menjadi kewenangan desa. Nah, terkait dengan layanan teknis gitu ya, kalau itu bukan layanan, itu bukan menjadi kewenangan desa, ya, desa berupaya untuk mendekatkan warganya kepada pusat layanan. Apakah itu membangunkan jalannya menuju layanan, apakah memberikan bantuan untuk transportasinya, atau memberikan bantuan apa yang bisa dilakukan supaya si sasaran yang warga desa itu dengan mudah menerima layanan yang ada. Itu prinsip penting. Kemudian dari data yang ada itu dilaporkan dalam bentuk yang namanya village scorecard. Nah, scorecard ini nanti kaitannya dengan bagaimana pencairan dana desa untuk tahap kedua untuk desa mandiri, tahap ketiga untuk desa yang reguler. Nah, ini alur untuk fasilitasi konvergensi stunting dari pendataan, baik dari keluarga, dusun, layanan yang ada, itu ada posyandu, polindes, PAUD. Nah, itu kemudian didata dengan aplikasi EHDW, melakukan pendataan, mantauan, kemudian dari data yang ada ini ada rekomendasi kegiatan. Karena apa? Ada terjadi kesenjangan tadi, ada layanan tetapi masyarakatnya yang sasaran 1000 HPK kok tidak terlayani. Nah, ini ada kesenjangan nih, ada apa? Nah, ini kemudian rekomendasi kegiatannya apa yang bisa dilakukan supaya tingkat konvergensi di desa dapat baik gitu ya. Nah, inilah ada forum-forum yang sudah kita sediakan. Ada forum rumah desa sehat. Nah, rumah desa sehat ini tidak tidak harus sebuah rumah gitu ya, secara fisik tidak, bisa menggunakan posyandu, bisa menggunakan kantor desa, menggunakan apa yang ada di desa gitu ya. Nah, itu
yang penting adalah bagaimana terjadi musyawarah, terjadi penyuluhan, terjadi komunikasi gitu ya antara yang mengetahui terkait dengan untuk itu KPM gitu ya atau kader-kader yang lain itu untuk melakukan peningkatan kapasitas kepada warganya, kepada masyarakatnya. Nah, kemudian juga data ini tadi sudah kami sampaikan, ini adalah untuk sebagai masukan pada saat desa melakukan rembuk stunting desa. Nah, rembuk stunting ini nanti dibawa ke Forum Musdes dan seterusnya sampai Musrenbang Desa, sampai nanti penetapan APBDes, dan nanti ada daftar usulan dari yang sudah direkomendasi kegiatan. Kan tidak semuanya menjadi kewenangan desa, atau mungkin juga desa belum mampu untuk melaksanakan tahun ini walaupun sudah menjadi kewenangan desa, tetapi desa belum mampu untuk melaksanakan dengan anggaran yang terbatas, itu bisa diusulkan kepada supra desa. Nah, inilah prosesnya. Nah, terkait dengan aplikasi EHDW, ini sudah masuk sebagai alat, tadi sudah kami sampaikan. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah data sasaran 1000 HPK. Dan ada analisa diagnostiknya. Nah, ini sudah ada di aplikasinya, ada diagnostik. Jadi tidak capek-capek lagi kalau manual, itu nanti masih ada ngitung-ngitung gitu ya. Tetapi kalau di dalam EHDW ini sudah otomatis, sehingga nanti sudah keluar gitu ya, diagnostiknya seperti apa, tingkat konvergensinya seperti apa gitu ya, dari masing-masing layanan yang ada 5 layanan tadi. Ini memudahkan desa untuk menyusun rencana program stunting. Nah, kemudian apa? Melaporkan village scorecard-nya ini untuk mengevaluasi pelaksanaan konvergensi kegiatan stunting yang dilakukan oleh Pemda. Jadi inilah sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah, terutama kabupaten yang terdekat dengan desa. Nah, ini nanti akan dibawa yang namanya ada rembuk stunting kabupaten. Nah, sebelum Musrenbang kabupaten itu ada rembuk stunting kabupaten. Ini memang ada di dalam di Bapeda masing-masing kabupaten. Ini dibina oleh Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini output utamanya untuk memantau dan menyediakan. Nah, ini menu-menunya dari EHDW, mungkin tidak perlu saya sebut satu-satu, ada fitur tugas saya, pemetaan, nah ini ada diagnostik yang tadi saya sampaikan, kemudian untuk fitur rembuk, nah juga ada fitur media untuk pembelajaran bagi teman-teman KPM. Nah, untuk pengelolaan EHDW ini ada dashboard, memang belum disediakan dashboard di desa, tetapi dari Android yang ada KPM sudah bisa mendiagnosa. Inilah yang perlu disampaikan kepada pemerintah desa pada saat rembuk stunting, kemudian pada Musdes dan seterusnya. Ini sebagai bahan. Kemudian ini menu dashboard EHDW yang di kabupaten. Ini ada hal-hal yang bisa didapat di dalam dashboardnya kaitannya dengan tingkat konvergensi stunting. Di dalam scorecard dapat kita lihat itu jumlah ibu hamil, indikator layanan ibu hamil, indikator layanan anak usia 0,2 tahun sampai dan 26 tahun gitu ya. Nah, ini yang penting konvergensi desanya gitu ya, kan kelihatan gitu ya, apakah posisinya di hijau, di kuning atau di merah gitu ya. Nah, kemudian juga di dalamnya ada untuk penggunaan dana desa untuk stunting. Sekali lagi teman-teman, untuk khususnya pendamping yang mendampingi desa, perlu kami tekankan lagi bagaimana upaya untuk pencegahan stunting di desa ini tidak hanya untuk pendekatannya untuk yang spesifik, tetapi sensitif juga, gitu ya, sehingga yang langsung maupun yang tidak langsung, mudahnya begitu aja. Jadi tidak hanya terkait dengan hanya PMT Posyandu selesai, tapi juga ada tadi yang sudah kami sampaikan beberapa layanan yang itu mempengaruhi untuk pencegahan stunting di desa. Nah, ini untuk panel dashboard EHDW ini dapat dilihat. Ini ada di sini contoh gitu ya, contoh di Jogja, di Kulon Progo. Ya. Nah, ini ada 15% dari desa yang ada, 88 desa. Ini ternyata merah. Gitu ya. Merah ini berarti di bawah 50%.
untuk tingkat konvergensinya. Nah, ini bisa menjadi bahan masukan gitu ya untuk di kabupaten. Apa yang harus diintervensi? Daerah mana yang terintervensi? Desa-desa mana itu sudah bisa terlihat gitu ya. Jadi tidak semua pukul rata gitu ya untuk program intervensi, tapi dikhususkan untuk memang yang sangat memerlukan. Nah, ini untuk scorecard-nya. Terkait ini, kemudian nah ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana EHDW dengan dashboard ini adalah masuk ke dalam sistem informasi desa. Ya, ini bagian dari sistem informasi desa, walaupun sekarang ini masih belum ya Pak Ivan ya, nanti kita ke depannya sudah bisa memasukkan itu, sehingga kalau hal data-data yang sekiranya sudah ada di SID otomatis nanti sudah terkonek gitu ya, tidak perlu lagi teman-teman KPM itu mengisi ulang gitu ya, sudah ada data-data yang memang sudah ada di SID desa gitu ya, tinggal mana yang memang spesifik yang ada di EHDW yang perlu untuk diisi. Ini akan mempermudah teman-teman KPM di dalam mengisinya. Nah, apa sih yang menjadi kendala dalam EHDW? Nah, ini yang pertama adalah memang sistem masih berbasis Android ini masih belum stabil karena sering adanya perubahan program pada Android yang bersifat open source. Ya, ini memang dari tahun 2020 kemarin yang sudah kita launching dan kita laksanakan kepada pelatihan kepada KPM, memang ada kendala-kendala, dan ini juga kita selalu update gitu ya. Saya sendiri masuk di dalam grup TOT EHDW ini memang banyak kendala-kendala yang terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua, kemampuan KPM yang dalam mengoperasikan EHDW. Nah, ini ada perubahan nih Gus Kocok terkait dengan kader. Kalau dulu kan kader Posyandu, mohon maaf ya, kader Posyandu biasanya kan yang sudah lansia gitu ya, yang sudah sepuh gitu ya, karena kan memang diperlukan waktu luang gitu ya. Tapi dengan ada KPM kan dituntut untuk bisa mengoperasikan Android, ini datanya sudah berubah gitu ya, tidak lagi ke lansia tetapi usia-usia produktif, bahkan ada laki-laki juga sebagai KPM gitu ya. Nah, ini karena harus mengoperasikan EHDW yang Android tadi. Kemudian yang ketiga, kendalanya petugas layanan seperti kader Posyandu, bidan desa tidak bersedia memberikan data. Nah, ini tinggal sebenarnya persen saja ya bagaimana mengkomunikasikan, tapi ini hanya sebagian kecil aja. Kami lihat di beberapa daerah ini tidak terjadi karena ya kader KPM itu kan ya dulu ya kader ya sekarang mungkin juga sebagai kader Posyandu gitu ya. Inilah yang perlu memang bagaimana koordinasi antar kader dan bidan desa. Kemudian ada KPM yang memang tidak aktif karena tidak didukung operasional oleh desa. Nah, ini kita harapkan Bapak Ibu kepala desa gitu ya, pemerintah desa untuk dapat mendukung. Ya, kalaupun belum bisa memberikan Android, HP Androidnya ya diberikan pulsanya gitu ya. Ini yang kami lihat di beberapa desa. Kemarin kami ke Sumedang gitu ya, bagus sekali. Pemda kerjasama dengan Telkomsel gitu ya, dan memberikan pulsa kepada kader-kadernya untuk melakukan, karena mereka memang ada aplikasi yang khusus untuk pencapaian target dari pemerintah daerah. Kemudian sering terjadinya pergantian KPM, sehingga ini perlu proses orientasi dan melatih itu juga tidak mudah gitu ya. Dan kemudian kendala jaringan tadi yang seperti saya sampaikan dan ketersediaan HP. Nah, bagaimana kebutuhan integrasi dengan sistem yang lain? Karena EHDW ini kan bukan satu-satunya aplikasi yang terkait dengan kesehatan, ya terkait dengan pendidikan dan sebagainya, gitu ya. Sehingga perlu berintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Yang dekat apa yang sudah kita identifikasi, yaitu ada EPP GBM yang ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan bagaimana melihat status gizi masyarakat. Nah, ini kan dekat ya gitu ya. Memang ada beberapa data yang sama gitu ya, sama-sama didapat dari Posyandu, sama-sama didapat dari Polindes, sama-sama didapat dari masyarakat pemerintah desa. Ini perlu diintegrasikan. Kemudian village scorecard pada EHDW formatnya sama dengan OMSPAN. Nah, ini juga perlu dikoordinasikan antara EHDW dengan OMSPAN. Kemudian EHDW juga mendata keluarga seperti ketersediaan air bersih, sarana sanitasi. Nah, ini juga dilakukan oleh
BKKBN dengan yang namanya SIGA, Sistem Informasi Keluarga. Nah, ini juga perlu dikoordinasikan. Ini PR, Gus Kocok, gitu. Bagaimana mengintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain supaya tidak membuat pusing desa. Nah, kalau di desa kita harapkan semuanya ada yang namanya di sistem informasi desa. Sistem informasi desa tinggal nanti membuat bridging-nya masing-masing aplikasi sehingga nanti data-data yang terkait dengan katakanlah kependudukan itu sudah satu, gitu ya. Tidak lagi EHDW ini data kependudukan sendiri, SIGA sendiri, tapi itu semua sudah ada di satu sistem informasi desa. Gitu ya. Nah, inilah yang kami harapkan integrasi dengan beberapa aplikasi yang ada. Nah, dari EHDW itu bisa didapat apa informasinya? Ini dari data nasional, walaupun secara nasional baru 52% yang melakukan pendataan dengan EHDW yang masuk ke pusat, ke pusat. Jadi ada sekitar 48% desa yang belum mengoperasikan EHDW. Ini ya kendala-kendala tadi yang antara lain yang kami sampaikan. Dari data yang masuk kita lihat betapa warna merah membahana gitu ya, sedih sekali gitu ya. Memang tingkat konvergensi stunting di desa khususnya ya terkait dengan dari hasil EHDW ini terlihat gitu ya. Yang hijau itu baru DIY gitu ya, yang DIY ini kecil DIY, yang lainnya sebagian besar merah, ada yang abu-abu gitu ya. Ini artinya memang tingkat konvergensinya di bawah 50%. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Kita maklumi bahwa layanan-layanan yang ada seperti Posyandu itu ya tidak membuka hari-hari buka yang setiap bulan dibuka gitu ya, tapi tidak melakukan pembukaan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada rekaman untuk layanan itu, sehingga itu menjadi nilainya sangat kecil atau malah nol gitu ya. Nah, secara total adalah menurunkan dari tingkat konvergensi. Nah, saya kemarin habis dari Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, itu ada di sana kebijakan di Posyandu itu tetap buka, tetapi untuk mengurangi kerumunan, jadi diatur. Jadi untuk RT ini jam sekian, untuk RT jam sekian, sehingga tidak terjadi kerumunan, tetapi hari buka tetap dilakukan di Posyandu. Nah, ini seperti ini perlu dilakukan inovasi-inovasi di masa pandemi ini kalau memang dirasa cukup aman gitu ya. Nah, inilah yang tahu kondisi di desa Bapak Ibu sekalian sesuai dengan situasi kondisi di masing-masing. Bagaimana untuk pengelolaan EHDW? Nah, ini yang EHDW yang dirancang sejak tahun 2019 melalui uji coba di 11 kabupaten. Nah, ini memang didukung waktu itu oleh Bank Dunia. Kemudian rancang bangun EHDW dengan melibatkan beberapa kementerian lembaga gitu ya. Nah, ini dilakukan. Nah, kemudian penerapan di desa itu dimulai Maret 2020 waktu itu melalui surat edaran Menteri Desa, termasuk bagaimana di dalam surat itu meminta supaya desa dapat menyediakan fasilitas gitu ya kepada KPM untuk memberikan HP Android gitu ya waktu itu ya. Dan lebih dari itu bagaimana untuk membiayai atau mendukung untuk operasional tugasnya KPM. Kemudian setelah itu kita lakukan pelatihan secara berjenjang melalui TOT. Nah, karena masih udah pandemi sehingga dilakukan secara virtual. Nah, ini kita lakukan di seluruh provinsi termasuk Papua. Walaupun mohon maaf Bapak Ibu yang dari Papua gitu ya, untuk saat ini memang dari data EHDW memang nol dari Papua, jadi nanti kita akan dorong teman-teman khususnya pendamping di Papua, kita akan prioritaskan bagaimana supaya di Papua, karena terkait dengan stunting ini memang di Papua juga merupakan prioritas gitu ya terkait dengan stunting ini. Dan sampai saat ini masih dilakukan penyempurnaan. Bagaimana kebutuhan penyempurnaan EHDW? Ini aplikasi EHDW masih berbasis hanya Android pada lokasi jaringan ini perlu untuk ditambahkan yang berbasis web supaya kalau tidak ada jaringan internet itu tetap bisa mengisi, kemudian nanti setelah ada jaringan nanti baru bisa untuk dapat melaporkan. Jadi tidak hanya terkendala karena jaringan internet nggak ada atau nggak stabil terus
nggak bisa melakukan pelaporan gitu ya. Kemudian berdasarkan Raperpres yang ada sekarang, walaupun sekarang ini belum ditandatangani, tapi kami sudah melihat apa saja yang menjadi tugas Kementerian Desa. Ini Gus Koco, tugas kita sangat berat Gus untuk stunting ini, karena di dalam Perpres tersebut kita harus memfasilitasi 90% dari desa yang ada. Sekarang kan posisinya 74.961 desa. 90% dari jumlah desa itu dana desanya untuk pencegahan stunting. Nah, bagaimana posisi sekarang gitu kan? Posisi sekarang memang ya alhamdulillah gitu ya, kalau dilihat dari data yang ada kurang lebih 70% dari desa itu sudah menganggarkan dana desanya untuk stunting. Tinggal kita dorong sebagian lagi gitu ya. Kemudian tim pengarah dari program stunting nasional merekomendasikan agar tadi integrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain, dan ini insya Allah tahun ini sudah kita akan lakukan antara EHDW dengan Omspan, karena ini kita mengejar bagaimana supaya teman-teman pendamping dapat dengan mudah nanti memfasilitasi desa di dalam membuat pelaporan terkait dengan penggunaan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 untuk masuk di dalam Omspan. Nah, yang terakhir perlu penambahan menu, karena tadi kami sampaikan kaitannya dengan Perpres tadi ada beberapa hal layanan yang perlu ditambahkan, sehingga nanti di EHDW juga perlu kita tambahkan fitur-fitur yang menyediakan layanan-layanan yang ada di desa. Dan yang terakhir nanti kita integrasikan, ini tugas Kementerian Desa, Direktorat Jenderal PDP bersama Pusdatin ya Pak Ivan, nanti kita bagaimana mengintegrasikan EHDW ini ke dalam sistem informasi desa. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan Gus Koco. Dan yang terakhir ini yang penting, yang terakhir yang penting ini apa sih tugas pendamping gitu ya dalam fasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa. Nah, kita harapkan ini ada di level kabupaten, di level kecamatan, dan jelas di level desa, gitu ya. Nah, di level kabupaten, nah ini mungkin sudah diinformasikan atau disosialisasikan ya Gus Koco, kaitannya dengan keputusan Menteri Desa nomor 40, ya, kaitannya dengan bagaimana struktur TPP provinsi, kabupaten yang ada sekarang ini ya. Sekarang kan tidak ada lagi tenaga ahli ya. Jadi diharapkan teman-teman pendamping itu semuanya mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan, mempunyai sumber daya yang sama gitu ya. Karena tidak ada lagi yang namanya tenaga ahli PSD, pelayanan sosial dasar. Tidak ada lagi tenaga ahli PMD gitu ya. Jadi semuanya harus bisa gitu ya. Oleh karena itu inilah yang tugas kami juga gitu ya, bagaimana meningkatkan kapasitas teman-teman pendamping. Nah, besok tanggal 24 ya, 24 kami akan mengadakan konsolidasi pendamping khususnya dengan stunting. Jadi teman-teman yang hadir kali ini besok hadir ya, undangan sudah kami sampaikan itu melalui teman-teman di provinsi. Mudah-mudahan di kabupaten sudah terinformasikan, besok secara online kita undang. Selain nanti ada di Zoom, juga ada kita buka untuk streaming YouTube, sehingga nanti semua informasi terkait dengan stunting ini akan lebih jelas lagi. Ada pakar-pakar yang kita undang gitu ya, baik dari BKKBN, dari Kementerian Kesehatan, dari Bappenas gitu ya, termasuk nanti kami minta Pak Ivan untuk bisa menyampaikan materi juga kaitannya untuk besok, sehingga besok itu betul-betul sehari kita full akan ini nggak perlu saya sampaikan, ini besok akan kami sampaikan nih terkait dengan apa menjadi peran atau tugas dari teman-teman pendamping. Saya kira itu Gus Koco yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang sudah disampaikan, dan ini kembali karena waktu, dan semoga mungkin tanggal 24 besok bisa kita koordinasikan untuk TV Desa juga bisa ikut menyiarkan, karena memang dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk mulai dari Mas Amin dari jam 6.19 sampai yang terakhir ini tadi masih masuk jam 6.43 dari Felix. Saya karena waktunya terbatas, mungkin saya mensarikan saja bahwa satu yang menjadi tantangan terberatnya adalah
respon luar biasa dari teman-teman di desa yang kemudian secara aplikasi ini ternyata masih ada kesulitan. Salah satunya adalah di beberapa desa di beberapa kabupaten bahkan sudah mengalokasikan atau sudah membelanjakan Android untuk PKM, tetapi sampai sekarang belum bisa termanfaatkan. Itu satu. Yang kedua, mungkin respon yang luar biasa ini perlu juga diimbangi dengan penguatan kapasitas atau informasi. Jadi kalau Mbak Evi tadi menyampaikan bagaimana teman-teman pendamping perlu terlibat aktif dan memahami semuanya, saya pikir kesadaran teman-teman pendamping sudah sangat luar biasa karena banyak sekali pertanyaan tentang EHDW dan seterusnya. Bahkan kemarin kami juga dari Papua itu ada pelatihan untuk KPM. Itu kemudian kita juga siarkan secara langsung liputan khusus. Jadi pelatihan di Papua kita siarkan secara langsung di liputan khusus TV Desa. Setidaknya memberikan gambaran ini loh ada di Papua melakukan pembekalannya seperti ini dan seterusnya. Saya kepikirannya adalah bahwa kalau memang memungkinkan di samping yang tanggal 24 besok ini memang dari timnya Bu Evi ini bisa ada semacam mungkin silabusnya lah. Ada memang akan ada pertemuan dengan sekian jam, materi-materinya apa. TV Desa siap untuk memfasilitasi, membroadcastkan supaya teman-teman juga lebih mudah mendapatkan gambaran-gambaran pekerjaannya, kemudian juga mendapatkan pencerahan yang benar tentang bagaimana proses untuk bicara tentang penanggulangan stunting ini. Apalagi kalau yang tadi disampaikan ini kayaknya tanggung jawabnya cukup besar ada di Kementerian Desa, walaupun ya kita sebenarnya berharap ini koordinasi yang harmonis semuanya, artinya BKKBN yang sudah punya materi-materi atau punya pengalamannya, kemudian teman-teman dari catatan tadi ada dari keuangan dan seterusnya, dan memang banyak aplikasi yang kemudian dari para pihak itu yang kadang-kadang dalam tanda petik ini jadi beban atau memberatkan teman-teman di desa dan juga teman-teman pendamping. Jadi integrasi aplikasi ini menjadi kemendesakan dan keharusan. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan karena saya bisa sarikan dari beberapa pertanyaan. Saya mohon maaf teman-teman nggak bisa ada waktu panjang karena memang kita sepakat. Nah, tadi Gus Ivan hari ini cukup 1 jam, mungkin kita akan ada sarapan berikutnya dengan Mbak Evi sebagai narasumbernya dengan bagian-bagian tertentunya, artinya khusus bicara apa, atau kalau memang perlu program khusus TV Desa siap untuk memfasilitasi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Evi, masih ada yang ingin ditambahkan tadi dari beberapa yang saya lontarkan, kalau ingin direspon silahkan. Ya, terima kasih Gus Koco. Sebelum nanti Pak Ivan closing statement ya. Itu yang penting itu. Jadi ya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan tadi belum sempat gitu ya. Untuk tahun ini kami dapat dukungan dari program INE, hibah dari World Bank. Kita akan menyusun Gus tadi yang disebut Gus Koco silabus itu ya, itu nanti kita buat modul pembelajaran ya, karena sekarang ini model tidak bisa tatap muka gitu ya, kita nanti pakai gitu ya, elektronik kita buatkan nanti teman-teman dengan mudah. Kemudian selain itu kami tahun ini juga merencanakan melakukan bimbingan teknis ya, bimbingan teknis memang belum sampai ke KPM. Kita nanti tahun ini baru sampai ke tenaga TPP kabupaten. Nanti tahun depan kita lakukan sampai ke KPM. Nah, kami harapkan tahun ini walaupun hanya sampai ke TPP kabupaten, nanti teman-teman TPP kabupaten yang nanti bisa mendampingi pendamping desa dan kemudian ke
KPM. Walaupun nanti kita punya alat untuk monitor ya. Nah, ini yang nanti perlu disampaikan oleh Pak Ivan ya, Pak Ivan kaitannya dengan bagaimana monitor untuk pencapaian SDGs. Karena ini terkait stunting juga bagian dari SDGs desa. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Gus Koco. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini kerabat desa, pendamping profesional, bukan berarti kita ingin tidak ingin memberikan informasi lebih dalam, tetapi karena waktu. Yang jelas TV Desa siap untuk mensupport bagaimana teman-teman memahami tentang EHDW ini, memahami tentang bagaimana penanganan stunting, karena yang tadi warnanya merah semua atau banyak merahnya, merah merona gitu kan, bisa jadi lebih karena memang belum ada datanya atau mungkin datanya belum lengkap. Jadi kadang-kadang kita sisi positifnya menurut saya banyak hal yang sudah dilakukan tapi belum terlaporkan, jadi terdeteksinya masih merah. Kira-kira seperti itu, karena saya yakin desa sangat peduli kepada gizi anak-anaknya, sangat peduli dengan kesehatan anak-anaknya. Tidak mungkin kepala desa, pemerintah desa, masyarakat desa itu tidak peduli terhadap generasi yang akan datang. Itu kira-kira menurut saya closing statement Gus Ivan, karena nggak terasa ini sudah sampai di penghujung, karena kalau materi yang menarik ini, karena tahu-tahu kok sudah sampai di akhir acara. Dan respon di teman-teman channel YouTube kita luar biasa, kayaknya ini pecah rekor berikutnya, karena nonton barengnya bisa sampai 2.400 orang. Jadi ini luar biasa, ternyata EHDW dapat perhatian khusus dari teman-teman kerabat desa dan juga pendamping profesional desa. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, Bu Epi, terima kasih. Jadi pada dasarnya di Pusdatin posisinya memang mendukung begitu. Memang ada satu perubahan struktur besar-besaran di Kementerian Desa, di mana seluruh aplikasi kemudian dikelola hanya boleh oleh Pusdatin, karena tadi ujung-ujungnya itu ingin mengintegrasikan seluruh datanya begitu. Sebetulnya itu alasan utamanya. Kemudian yang berikutnya, saya kira ini berbagai usulan yang menarik ini Gus Koco, Bu Epi, supaya dengan adanya teknologi informasi ini pengetahuan juga bisa langsung sampai ke bawah. Jadi tidak hanya sampai ke atas, tapi di bawah juga. Termasuk beberapa usulan di YouTube dan di Zoom ini supaya sampai ke PD dan PLD yang menghadapi KPM secara langsung bisa juga langsung bisa mencek ya. Tinggal nanti sebagai viewer saja ataukah bisa sekaligus memberikan masukan kepada KPM karena bisa mencek kondisi di masing-masing warga desa itu. Jadi itu menarik juga untuk melihat itu, karena itu kita ketahui seperti biasa data itu kuasa gitu. Jadi kekuasaannya basis data. Kalau PLD di lapangan ketika berhadapan dengan warga melihat kondisi stuntingnya, maka bisa dengan cepat untuk memperbaiki kondisi stunting di warga dan desa setempat. Mungkin itu Gus Koco. Jadi dan saya ini Gus Koco, Bu Epi, sebetulnya hari Jumat itu jatahnya Kapusdatin menjawab, pendamping bertanya. Jika diperlukan tidak masalah itu hari Jumat itu pendamping bertanya dan Bu Epi menjawab gitu. Karena memang lebih penting lagi pengetahuan ini daripada saya menjawab. Kalau memang kebutuhan itu ya tidak masalah Gus Koco, kerabat desa. Juga tenaga pendamping profesional. Begitu, Gus. Oke, mungkin apabila Mbak Evi berkenan hari Jumat ada waktu, boleh juga hari Jumat kita sebenarnya agenda rutinnya adalah
pendamping bertanya, Kapus Datin menjawab. Apabila memang memungkinkan hari Jumat besok spesial tentang EHDW, boleh juga teman-teman pendamping bertanya, Bu Evi menjawab. Jadi seputar EHDW. Jadi ini karena saya melihat responnya luar biasa, antusiasnya luar biasa. Jadi sayang sekali ketika energi yang di bawah ini luar biasa menyambut, kemudian kita yang mungkin punya materinya atau punya kesempatannya tidak kemudian memberikan sambutan hangatnya. Jadi biar kalau kata orang ini jangan sampai cinta itu bertepuk sebelah tangan kan gitu. Sudah terlanjur mencintai EHDW, mencintai untuk bagaimana melawan stunting dan seterusnya, tapi berasa sebelah tangan ini udah semangat banget, kok kayak gini. Kira-kira itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, dan mohon izin Kapus Datin nanti dan Bu Evi materinya bisa di-share ke kita untuk kita. Sudah Gus, sudah kami share di chat. Oke, terima kasih. Kalau gitu nanti segera kita akan share ke link slide share dari TV Desa, karena semua materi-materi yang ada di acara-acara TV Desa itu ada di slide share-nya TV Desa Center. Jadi acara-acara kita yang memberikan paparan ada di sana. Tidak terasa sudah sampai di penghujung. Matur nuwun sekali, luar biasa. Evi sudah memberikan pencerahan dan memberikan harapan, semangat teman-teman tidak kemudian akan putus karena ini masih begini, ternyata sedang dipersiapkan banyak hal di kementerian. Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia, terima kasih. Kita akan berjumpa di tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi, sarapan SDGs Desa. Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia, mari berdiri sebaris, holubis kentul baris, salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, holubis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.